Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas seputar masalah imam, dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang bagaimana kondisi mufaraqah bersama imam, yaitu memisahkan diri dari imam, kapan bisa terjadi dan apa penyebab-penyebabnya. Dan kita sudah bahas di antara penyebabnya yaitu apabila imam terlalu lama membaca bacaan dalam salat yang kira-kira membuat makmum tidak mungkin lagi meneruskan bersama imam, maka makmum boleh melakukan mufaraqah, atau imam meninggalkan atau makmum sakit sehingga harus melakukan sendiri di tengah-tengah solat jamaah, maka dia boleh berpisah ya. Atau makmum sangat mengantuk, atau makmum merasa khawatir hilangnya harta ya. Maksudnya tiba-tiba dia merasa khawatir karena rumahnya terbakar, maka dia boleh berpisah dari imam dan menyelesaikan salatnya segera sendiri. Baik, kita sambung pembahasan kita. Malam ini kita akan bahas tentang ahwal al-muqtadi, yaitu tentang hukum-hukum seputar masalah makmum. Jadi masalah imam sudah beberapa permasalahan kita selesaikan. Malam ini kita mulai membahas masalah seputar makmum. Jadi makmum itu dalam catatan para ulama ada beberapa istilah yang digunakan untuk makmum. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal hanya dua istilah, yaitu muwafiq dan masbuq ya. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dua istilah kondisi makmum, yaitu muwafiq dan masbuq ya. Muwafiq, nanti kalau dalam mazhab yang lain ada tiga penyebutan istilah untuk makmum, kondisi makmum, yaitu mudrik, lahiq dan masbuq. Nah, jadi penyebutan ini punya makna yang berbeda. Kalau dalam selain mazhab Syafi'i, penyebutan mudrik, yaitu ada makmum yang tipe pertama disebut mudrik. Mudrik ini orang yang mengikuti imam dari awal takbiratul ihram, dia sudah mengikuti imam ya. Jadi dalam mazhab lain disebut mudrik. Nanti ada istilah berikutnya lahiq. Lahiq itu orang yang mengikuti imam dari awal namun tertinggal dari imam. Jadi imam sudah duluan melakukan gerakan rukuk, dia masih tertinggal, maka disebut lahiq. Tapi dia ikut dengan imam dari awal. Dan yang terakhir masbuq,
masbuk sama maksud, yaitu orang-orang yang ketika datang tidak sempat lagi membaca Al-Fatihah, ya, tidak leluasa membaca Al-Fatihah, disebut masbuk. Nah, itu dalam istilah selain mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kita dapatkan bahawa makmum bisa muwafiq, bisa masbuk. Cuma dua istilah. Siapa yang disebut muwafiq? Huwa man adraka ma'al imam qadra al-Fatihah sawa'an ar-raka'atul ula wa ghairuha. Muwafiq itu orang yang ketika datang dia masih banyak waktu untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi muwafiq itu enggak mesti yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Yang penting ketika dia datang, dia masih banyak leluasa berdiri bersama imam. Bisa jadi dia datang ketika imam sedang baca Al-Fatihah, atau dia datang ketika imam baru memulai awal surat setelah Al-Fatihah, maka masih disebut muwafiq. Berarti masih kategori tipe A. Nah, tipe B itu disebut dengan masbuk. Siapa yang dimaksud dengan masbuk dalam mazhab Syafi'i? Huwa man lam yudrik ma'al imam min ar-raka'atil ula aw ghairaha qadran yasa' al-Fatihah, yaitu orang-orang yang datang baik di rakaat pertama ataupun rakaat yang lain, yang ketika dia datang dia tidak punya waktu yang leluasa untuk membaca Al-Fatihah. Jadi sudah di ujung, ketika dia datang imam sudah lam yalid wa lam yulad, tinggal wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia datang, mau dia baca Al-Fatihah enggak habis dia baca, disebut masbuk. Jadi masbuk itu bukan orang yang ketika dia datang imam sudah rukuk. Selama ini kan pemahamannya begitu. Selama ini mengira yang disebut masbuk itu ketika dia datang imam sudah rukuk. Tidak. Imam masih berdiri, kita datang, tapi enggak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka disebut masbuk. Masbuk itu artinya didahului. Kalau secara bahasa sudah didahului duluan oleh imam. Imam mau berangkat duluan. Muwafiq artinya yang bertepatan dengan imam. Baik, dibicarakan dulu tentang seputar masalah muwafiq. Orang yang tadi datang masih leluasa bersama imam ketika berdiri. Kondisi dia dulu yang dibicarakan. In takhallafa 'anil imam bi ruknin fi'li 'amidan bila uzrin. Kalau orang yang muwafiq berbeda dengan imam satu rukun fi'li dengan sengaja tanpa uzur, bi an farighal imam minhu, jadi imam sudah tidak lagi bersamanya, wa huwa fi ma qablahu, dan dia ada sebelum imam rukuk, dia ada bersama imam, berdiri bersama imam, lam tubtil salatuhu fil asah li'annahu takhalluf yasir. Jadi begini nih, ini memang perlu disyarah. Orang dalam posisi muwafiq, ini yang kita bicarakan pertama muwafiq, Pak, yang datang bukan masbuk, dia masih banyak waktu baca Al-Fatihah, kan? Kalau dia tertinggal dari imam, jadi ini dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca dengan sempurna, artinya iftitah dia juga baca Allahu Akbaru kabira, dia sambung Al-Fatihah, imamnya rukuk, dia masih Al-Fatihah. Ini bukan masbuk, ini buang jauh-jauh masalah masbuk dulu. Ini posisi kita yang dapat berdiri bersama imam, bukan masbuk. Jadi imam duluan rukuk, contoh si muwafiq masih baca Al-Fatihah, maka walaupun dia tertinggal satu rukun, jadi sudah duluan imam rukuk, dia masih baca Al-Fatihah, maka tetap tidak bermasalah salatnya.
tetap tidak bermasalah, salatnya sah, dia tetap aman posisinya. Jadi misal dia terus dia baca Al-Fatihah pelan-pelan, imam rukuk, nanti dia ikut imam i'tidal, dia rukuk, jadi tertinggal satu rukun, maka salatnya sah dan tidak mengurangi pahala apapun, dia tetap dapat jamaah sempurna bersama imam. Ini muwafiq. Sawa'un akana tawilan, bahkan kalau terpisahnya panjang pun, ka'an ibtada al-imam raf'ul i'tidal wal ma'mum fi qiyamil qira'ah. Contohnya tadi kan pendek itu, si muwafiq masih baca Al-Fatihah, imam rukuk, berarti terpisah cuma satu rukun, itu enggak ada masalah apa-apa bagi muwafiq. Maksudnya lanjutkan Al-Fatihahnya, sempurnakan saja, enggak apa-apa. Walaupun keadaannya lumayan panjang terpisah. Ini mau digambarkan keadaannya lebih lama terpisahnya. Seperti imam sudah bangkit dari rukuk, sudah i'tidal, sedangkan makmum si muwafiq tadi masih baca Al-Fatihah, tetap salatnya sah, tidak batal. Jadi terpisah dua rukun tidak batal. Tadi ketika imam rukuk, muwafiq Al-Fatihah, enggak ada masalah. Imam sudah i'tidal, muwafiq masih baca Al-Fatihah juga, belum bermasalah, enggak ada masalah. Terpisah dua rukun. Jadi enggak ada masalah kalau terpisah dua rukun. Kemudian si muwafiq tadi, yang penting dia mengimbangi imamnya dengan dua rukun ini. Jadi imam i'tidal, dia Al-Fatihah, ketika imam mau sujud dia sudah rukuk. Jadi dia terus imbangi, terpisah dua rukun, dia terus imbangi. Ini tidak bermasalah sampai terakhir, terus begitu Pak, sampai per rakaat beginian. Itu tetap dia dihitung orang yang ikut dengan imam dari awal, enggak ada kekurangan apapun. Jadi terpisah dengan dua rukun fi'li. Sekarang yang jadi masalah adalah ketika imam sudah melakukan sujud sedangkan muwafiq masih baca Al-Fatihah. Ini sudah masuk ke rukun fi'li ketiga. Rukuk, muwafiq enggak ikut. I'tidal, muwafiq masih baca Al-Fatihah. Imam sujud. Ketika sudah sujud begini, melebihi dua rukun, bagaimana hukumnya bagi si muwafiq? Batalkah salatnya? Itu yang dibahas. Dalam mazhab Syafi'i dilihat dua keadaan. Fa in lam yakun uzrun, kalau si muwafiq itu tertinggal dari imam sampai 3 rukun, enggak ada uzur apa-apa, maksudnya enggak ada masalah, sampai tertinggal itu enggak ada masalah, ka'an takhallafa li qira'ati surah aw li tasbihati ruku' was sujud. Jadi dia tertinggal gara-gara dia berlama-lama di dalam bacaan surat. Setelah Al-Fatihah lama dia baca sendiri, lalu dia baca tasbih waktu rukuk lama, waktu i'tidal dia baca lama. Itu bukan uzur, berarti dia bermasalah. Dia yang bermasalah. Kalau sudah tertinggal gara-gara enggak ada halangan yang bisa dimaklumi, maka batalat salatuhu, batallah salatnya. Walaupun tadi bersama imam dari awal, tapi tertinggal 3 rukun fi'li. Imam sudah sujud, dia belum bergerak, masih Al-Fatihah. Kondisi pertama dia enggak bergerak, kenapa? Rupanya dia memperlama-lama, dia baca lagi surat pendek, begitulah. Bukan uzur, batal salatnya. Bukan jamaahnya yang batal salatnya. Jadi dia solusinya
kalau mau lanjutkan, enggak batal solat bersama imam itu, harus segera berniat mufaraqah, memisahkan diri. Baru dia bisa lanjut sendiri, enggak batal solat, tapi enggak dapat lagi pahala jamaah. Tapi kalau dia masih mengikuti imam, batal solatnya. Nah, kondisi kedua, ini sudah lewat, sudah masuk rukun fi'li ketiga. Tadi kan kondisi pertama enggak ada uzur, dia lambat-lambat sendiri. Nah, sekarang kondisi kedua si muwafiq itu adalah wa in kana uzrun, rupanya dia enggak bisa ikuti imam sampai terpisah 3 rukun fi'li karena ada uzur, karena ada halangan. Contohnya bi an ishtaghala bi du'ail iftitah aw raka'a imamahu fashakka fil Fatihah aw tazakkara tarkuha aw asra'a al imam qira'atahu masalan. Rupanya ada uzur. Contohnya yaitu dia disibukkan dengan membaca Al-Fatihah yang dia ragu ini sudah benar apa belum, karena mungkin dia kesulitan membaca Al-Fatihah. Nah, mungkin macam-macam Pak, bisa tipe karena lidah pendek atau susah mengeluarkan huruf-hurufnya, sehingga dia baca pelan karena takut enggak sah Al-Fatihah. Bukan dia lambat-lambatkan, itu uzur dia. Atau dia sudah baca Al-Fatihah lalu tazakkara tarkaha, lalu dia ragu-ragu, ini sudah baca, lalu dia ragu, ni tadi ada baca apa belum ni? Lalu dia ulang lagi, gara-gara dia ulang lagi Al-Fatihah itu tertinggal dari imam sampai 3 rukun fi'li. Atau imamnya terlalu cepat, imam pakai mesin turbo 150 cc, makmum masih 110 cc. Bacaan memang makmum ni lambat karena lidahnya begitu, imam geram-gerum sudah ke sujud, sedangkan makmum enggak bisa mengejar karena takut tertinggal bacaan Al-Fatihah yang benar. Berarti ada uzur, atau makmum sudah tua enggak sanggup baca cepat, tiba-tiba bertemu dengan imam yang cepat. Nah, jadi yang model begini ini disebut uzur, dia enggak sengaja sampai tertinggal 3 rukun fi'li itu. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Maka di saat seperti itu raka'a fasahih anna al-ma'mum yatimmu fatihatahu, di saat seperti itu si makmum yang muwafiq itu hendaknya menyempurnakan al-fatihahnya, wa yas'a khalfa imamihi ala nadmi salatihi, dia langsung setelah al-fatihah dia ruku'. Jadi beriring-iring dengan imam, terpisah 3 rukun fi'li, enggak sampai ke 4, terpisah 3 rukun fi'li itu, tapi beriring-iring. Tadi kan kalau terpisah 2 enggak ada masalah apa-apa, kalau kita salatnya muwafiq dari pertama memang bersama imam. Ini yang mau dibilang, kalau ada uzur seperti tadi, dia mengiringi imam tapi terpisah terus 3 rukun fi'li tadi, maka salatnya sah, tidak batal, karena dia terpisah 3 rukun fi'li bukan keinginan dia, tapi karena uzur yang dia terima. Jadi tidak mengapa beriring-iring dengan imam terpisah 3 rukun fi'li. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 rukun fi'li, fa in sabaqa bi aksar minal arkan as-salasah, kalau sudah lebih daripada 3 rukun fi'li, maka si makmum yang uzur ini dia batal salatnya, tetapi karena dia tidak menginginkan itu, fal asah annahu la tulzimuhul mufaraqah, walaupun sudah batal tidak mengapa dia tidak berniat mufaraqah dalam mazhab Syafi'i ini. Jadi bagaimana ceritanya ni? Yattabi'ul imam fi ma huwa fihi, jadi dia tetap ikut gerakan imam. Jadi maksudnya dia batal tetapi tidak harus berpisah dari imam, berbeda dengan
orang-orang yang tidak ada uzur tadi, itu harus niat mufarakah baru sah salatnya. Yang ini batal tetapi dia masih tetap ikut imam, tidak mesti berniat mufarakah, sekedar menjaga adab bersama imam. Jadi sebenarnya sama-sama sudah batal, tapi yang satu wajib berniat mufarakah, yang satu tidak wajib berniat mufarakah. Begitu yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini kondisi orang yang pertama, yaitu si muwaffiq, yaitu orang yang mengikuti imam dari awal salat. Jadi kunci supaya mudah diingat begini, Pak. Simpulannya dulu biar mudah diingat, karena kadang-kadang kalau kita ingat semua mencuat, bahasa Inggrisnya jelimat, jadi mencuat. Kayak mana tadi dibilang? Ingat poinnya saja. Kalau kita posisi bukan masbuk, maka yang tidak boleh tertinggal 3 rukun fi'li. Itu kunci. Tadi masalah uzur tidak uzur itu jarang terjadi. Tidak boleh tertinggal 3 rukun fi'li. Kalau masih 2 rukun tidak mengapa, terus bersambung-sambung, enggak sampai-sampai, enggak dapat imam, maka tidak mengapa. Imam salam, kita masih tertinggal, kita masih sujud yang kedua misalnya, atau sujud ke satu. Yang penting 2 rukun fi'li itu beriringan, tetap sah salatnya. Syaratnya kita muwafiq, orang yang ikut bersama imam di awal. Yang kedua, wa ammal masbuq. Posisi yang kedua, seorang makmum adalah masbuq. Masbuq ini tadi orang yang datang tapi tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa dibicarakan masalah Al-Fatihah bagi makmum? Karena dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum. Fayusannu lahu an la yashtaghila bisunnah ba'da taharrum. Yang pertama ingin diingatkan bagi masbuk yang datang terlambat, maka janganlah dia menyibukkan diri dengan bacaan-bacaan sunnah setelah melakukan takbiratul ihram. Balil Fatihah, tapi langsung baca Al-Fatihah. Illa ayyadunna idrakaha ma'a ishtighalihi bis sunnah. Jadi jangan sibukkan lagi baca iftitah dulu, enggak usah. Habis takbiratul ihram, imam dia tanda-tanda mau rukuk ni, dah kita datang masbuk, kita enggak sempat lagi baca Al-Fatihah. Takbiratul ihram, kalau kita lihat dan yakin kayaknya dapat, masih ada berapa ayat imam akan membaca, dapat. Kalau dapat, boleh lanjut dengan Al-Fatihah. Kalau tidak dapat, maka jangan sibukkan pun dan tidak perlu membaca Al-Fatihah, tetapi tabi'a imamahu fi ruku' wujuban, segera ruku' bersama imam. Wa saqata anhu ma baqiya min Al-Fatihah, maka Fatihahnya gugur dan itu ditanggung oleh imam. Jadi tinggalkan Al-Fatihah kalau kira-kira yakin kalau baca Al-Fatihah enggak dapat. Atau mungkin begini, kita baca Al-Fatihah baru sampai Maliki Yaumiddin, imam rukuk, putuskan Al-Fatihah, tidak perlu membaca sampai sempurna. Tapi kalau kita tadi di ujung, sudah sampai di ujung bacaan imam, kalau kita baca Al-Fatihah pun tak dapat lagi. Jadi pas kita datang, imam sudah ujung ayat, lalu mulai Allahu Akbar, tinggalkan Al-Fatihah. Jadi kita cukup takbiratul ihram, lalu segera rukuk bersama imam. Fa in takhallafa li itimam qira'atahu hatta rafa'a al-imam min ar-ruku' fatathu ar-rak'ah wa la tubtil salatahu. Tadi kan disuruh tinggalkan Al-Fatihah, segera rukuk bersama imam. Kalau dia rukuk bersama imam, berarti dia dapat rakaat. Itu kuncinya dulu. Tinggalkan Al-Fatihah, segera rukuk bersama imam. Kalau dia sempat rukuk bersama imam tumakninah, maka dia dapat rakaat. Nah, bagaimana seandainya
dia enggak rukuk, dia selesaikan al-Fatihahnya. Jadi imam rukuk, dia lanjut al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu sampai rafa'al imam min rukuk, imam naik ke i'tidal, dia belum rukuk, si masbuk ni batal atau tidak solatnya? Kan itu yang jadi masalah. Kalau tadi si muwafiq enggak ada urusan, selama belum 3 rukun fi'li enggak akan batal. Si masbuk enggak baca, dia sempurnakan al-Fatihah sampai imam rukuk, dia tidak rukuk, imam naik ke i'tidal, dia belum rukuk, maka wala tubtil salatuhu, tidak batal salatnya, namun fatathur raka'ah, tapi tidak dihitung rakaat itu. Tidak dihitung rakaat itu karena terpisah cuma 1 rukun fi'li. Jadi dia yang terpisah dari imam cuma rukuk. Ini paskan ini dulu, Pak. Ini karena banyak nih yang masbuk kadang-kadang kan. Kita masbuk itu kan enggak bisa kita planning, Pak. Kadang-kadang terjadi. Kita mau coba untuk sempurna kali, terjadi juga sekali-sekali. Karena kita ini hamba yang lemah. Baru makan rujak sekali mencret 10 kali. Malam makan mie pakai kepiting, yang keluar kepiting, enggak keluar, sakit perut aju-aju sampai terlambat subuh. Itu terjadi. Jadi enggak bisa kita hindari kadang-kadang masbuk. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau kita datang dalam keadaan masbuk? Maka yang pertama, tinggalkan bacaan sunnah. Kalau masih sempat baca Fatihah, baca. Kalau tidak sempat, segera rukuk bersama imam, tinggalkan al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita nekat melanjutkan al-Fatihah kita sehingga imam rukuk, kita belum rukuk, imam i'tidal, kita tertinggal 1 rukun fi'li, iaitu enggak sempat rukuk bersama imam, tidak batal salatnya, namun kehilangan rakaat. Jadi enggak dianggap rakaat itu. Walaupun tadi kita datang sudah berdiri bersama imam, karena kita enggak dapat rukuk bersama imam, maka tidak dianggap rakaat, tapi tidak batal salat. Illa iza takhallafa anhu bi ruknain fi'layain bila uzrin. Tapi kalau sempat terpisah 2 rukun, ini cerita masbuk nih, lupakan muwafiq. Tadi muwafiq sudah selesai karena long ia menjampu. Ini ustaz sedang bicara masalah apa, masalah gitu kan. Ini masalah masbuk ni sekarang. Kalau si masbuk tertinggal 2 rukun fi'li dari imam, maka di saat itu batal solatnya. Nah, jadi misal tadi imam i'tidal, makmum baru turun rukuk. Jadi tadi enggak sempat rukuk bersama imam, hanya kehilangan rakaat, tapi enggak batal. Imam i'tidal, lalu imam sujud, imam sudah sampai ke tempat sujud, makmum baru turun ke rukuk, berarti sudah terpisah rukuk dan i'tidal, maka si masbuk batal solatnya. Jadi kayak mana caranya? Sama seperti tadi. Kalau enggak mau batal, segera berniat berpisah dari imam, namun kehilangan pahala jamaah. Jadi orang yang meneruskan bersama imam dianggap batal. Kenapa batal? Dia menobatkan imam jadi pemimpin, tapi dia melawan imam, maka batal. Jadi kalau mau, ya mainnya fair, ya, artinya keluar. Kalau keluar berarti resmi keluar, enggak dianggap batal, cuma tidak lagi dapat pahala jamaah. Nah, sudah. Mana ukuran makmum, mana ukuran si makmum yang disebut mendapatkan rakaat? Yaitu wa adraka ruku' mutma'innan yaqinan ma'al imam adraka raka'ah. Jadi makmum yang disebut mendapat rakaat bersama imam ketika dia rukuk bersama imam dalam keadaan mutma'innan. Tuma'ninah,
yaqinan, tumakninahnya pun harus yakin, baru disebut dapat rakaat. Jadi harus tumakninah. Ini juga perlu sekali kita ajarkan anak-anak kita. Jadi begini, ini makmum datang, imam di ujung surat setelah Al-Fatihah, imam rukuk, makmum baru datang, maka disuruh takbir dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu kemudian rukuk, berarti takbir lagi untuk rukuk. Sudah, ketika dia rukuk, kalau dia dapat bersama imam, ini imam masih rukuk nih, dia rukuk dapat tumakninah. Yang namanya tumakninah itu paling kurang satu bacaan dia masih bersama imam. Ketika dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, imamnya belum bergerak. Sekurang-kurangnya itu ukuran tumakninah. Jadi dia si masbuk ini rukuk, baca sekali bacaan, imam belum bergerak, berarti sudah sempat tumakninah bersama imam. Ini disebut mendapat rakaat. Tapi kalau tidak yakin atau tidak dapat tumakninah sama sekali, enggak yakin dia, contohnya pas dia turun rukuk, baru turun imam sudah naik, dia turun imam naik, berarti enggak sempat bersama imam tumakninah, tidak dapat rakaat. Jangan coba-coba mendapat-dapatkan, karena nanti syaitan bisik, merempaknya kok dah ulang sabar rakaat tu, merempaknya, kata syaitan. Makanya kalau nanti bapak tanya ke setan, jawabannya kayak gitu, nak merempak rukuk dulu, merempaknya, tenang menteng. Itu setan. Ukurannya tumakninah baru dapat. Kadang-kadang kita datang pas turun imam naik, atau bahkan pas turun jumpa sama imam di chat begini, Pak. Sama-sama chat begini, belum turun imam naik. Jadi say hello-nya di sini. Di sini ketemunya, dia lihat imam, lihat assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu-gitu. Ana merempak rukuk tumakninah bersama imam, tidak dapat rakaat, tapi enggak batal solat. Jadi apa yang terjadi? Ya sudah, nanti tambah lagi satu rakaat. Jadi ada orang begini, yang paling parah, ada orang dia hitung rakaat itu, padahal dalam fikih enggak terhitung, sehingga solat isyanya cuma 3 rakaat. Solat maghribnya cuma 2 rakaat, solat subuhnya cuma 1 rakaat. Itulah orang yang dianggap tidak solat. Makanya hati-hati kalau sudah pernah terjadi begitu, Pak, itu wajib qadha. Misal bapak ingat, kah betul ustaz, long ronya lagi nyandung, nasang mau tertuga nah lagi nyantang, kapalanya ambil itu kembali solat, itu enggak ada yang sah solatnya itu. Jadi itu penting untuk kita ketahui. Jangan coba-coba. Kenapa saya bilang enggak sah? Karena kita enggak cukup rakaat. Jadi itu harus qadha yang begitu-begitu. Makanya menuntut ilmu fikih salat itu bahagian daripada kemakbulan salat. Baik, berikutnya ini masih menjelaskan hal yang sama. Walau alimal ma'mum fi ruku'ihi annahu tarakal fatihah lam ya'un ilaiha bal yusalli raka'atan ba'da salamil imam. Ini berikutnya. Berikutnya, kalau seorang makmum yang masbuk tadi, dia tahu bahwa dia telah meninggalkan Al-Fatihah, lam ya'un ilaiha, maka jangan balik ke Al-Fatihah tadi. Ini contohnya begini, Pak, misalnya bukan lagi pada rakaat pertama nih, sudah jatuh pada rakaat, misal rakaat kedua, seorang makmum sudah rukuk bersama imam, tapi dia baru teringat ketika rukuk tadi tak baca Al-Fatihah, lupa dia baca Al-Fatihah, tapi teringatnya setelah rukuk. Ini sudah rukuk bersama imam, apakah dia balik?
untuk baca Al-Fatihah sendiri? Tidak boleh balik untuk baca Fatihah sendiri, tetapi dia lanjut langsung ikut imam. Nanti yusalli raka'atan ba'da salamil imam, setelah salam imam dia tambah sendiri 1 rakaat. Kalau dia sendiri yang lupa, dia sendiri yang lupa, maka dia nanti dia yakin lupa, enggak baca Al-Fatihah barusan, sudah terikut dengan imam berbeda pada rakaat pertama. Kalau rakaat pertama kan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam, enggak apa-apa tu, enggak baca lagi. Jadi jangan balik, karena balik batal solat. Maka terus ikut imam, nanti tambah 1 rakaat sendiri. Kemudian walau alimal ma'mum tarakal al-Fatihah aw syakka fihi wa qad raka'a al-imam wa lam yarka' huwa qara'aha wujuban li baqa' mahalliha wa ya'uddu mutakhallifan bi'uzrin wa yatabbaq alaihi hukmu bati'ul qira'ah. Nah, ini kemudian mau dijelaskan bahwa kalau si makmum itu mengetahui bahwa dia telah meninggalkan Al-Fatihah, atau dia ragu-ragu di dalamnya, wa qad raka'a al-imam, dan imam sudah melakukan rukuk, maka dia tidak perlu rukuk. Kalau seandainya belum rukuk, maka dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, ini kondisinya kalau dia lupanya bukan dalam keadaan sudah rukuk, tertinggal Al-Fatihah, makmum rukuk, baru teringat dia, ini dia masih berdiri, lupa baca Al-Fatihah, maka jangan rukuk dulu, sempurnakan Al-Fatihahnya. Tadi kan kalau teringat ketika rukuk, ini sekarang teringatnya belum rukuk, maka sempurnakan Al-Fatihah, baru dia ikut rukuk atau mengikuti gerakan imam, walaupun terpisah 1 rukun fi'li tidak mengapa. Kemudian sebentar Pak, karena ini kalau saya baca per baris semuanya tak habis, makanya saya pilah-pilah yang teknis saya tidak baca lagi, karena sudah saya jelaskan dalam pembahasan kadang-kadang kan. Berikutnya, wa in adrakahu fi akhir as-salah kabbara lil ihram wa qa'ada. Yang diingatkan lagi, kalau seseorang mendapatkan salat di akhir salat, si masbuk datangnya di akhir salat, bukan di awal salat terlambat Al-Fatihah, di akhir salat dia datang, dan si imam sedang duduk tasyahud akhir, datang makmum masbuk, maka kabbara lil ihram, mau diingatkan takbir dulu untuk takbiratul ihram. Jadi kesalahan paling banyak tidak melakukan takbiratul ihram. Jadi begitu datang dia langsung Allahu Akbar, langsung duduk, enggak ada takbiratul ihramnya. Lakukan dulu takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, baru kemudian sekali lagi untuk duduk. Tergantung posisi. Artinya ada tempat-tempat yang disuruh takbir, tapi ada tempat misal posisi imam duduk, itu enggak perlu 2 kali takbir. Karena turun ke tempat duduk itu enggak disunahkan takbir. Nah, jadi intinya apa? Yang penting ada takbiratul ihram. Karena ketika enggak ada takbiratul ihram, berarti kita enggak membuka salat. Karena salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Wa hassala lahu fadilatul jamaah. Kalau dia sudah takbiratul ihram lalu dia duduk, si masbuk ini duduk segera mengikuti imam di tasyahud akhir, maka dia dapat pahala jamaah. Jadi ukuran dalam mazhab Syafi'i, selama imam belum salam, selama imam belum salam yang pertama, itu tetap dapat pahala jamaah. Makanya cepat-cepat si masbuk Allahu Akbar langsung duduk. Tapi kalau dia duduk, pas dia mau duduk, baru di tengah gini, tiba-tiba imam Assalamualaikum, Assalamualaikum, pas di bawah udah dia nggak dapat tuh.
berarti dia harus salat sendiri, tidak dapat. Jadi ukurannya adalah salam imam. Kalau dapat salam bersama imam, masih waktu pas kita turun imam belum salam, dapat rakaat, dapat pahala jamaah. Kemudian dia melengkapkan salatnya berapa yang tinggal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ma adraktum fasallu, berapa yang engkau dapat sambunglah. Artinya berapa yang engkau dapat bersama imam ikuti, wa ma fatakum faatimmu, berapa yang luput enggak dapat sempurnakanlah. Jadi si makmum ni, yang masbuk ni, otomatis dia harus solat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Yang terakhir tadi dia hanya dapat pahala jamaah tapi enggak dapat rakaat. Karena ukuran dapat rakaat adalah rukuk. Ukuran dapat rakaat adalah rukuk. Enggak dapat rakaat, enggak dapat rukuk, enggak dapat rakaat. Rukuk pun harus tumakninah seperti kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita sering kan Pak datang masbuk, imam sedang sujud, kita sering tunggu imam naik, kita berdiri, kita lihat kanan, kita lihat kiri, depai dompet abang yang kita lihat kanan punggung macam dot. Kita nikmati dulu suasana, kita lihat ho danging, kita tunggu imam naik. Apakah begitu yang disuruh? Tidak. Kapan kita datang, segera ikuti imam. Itu yang dilakukan oleh sahabat di masa Nabi. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis bahawa ketika engkau datang, imam dalam posisi apapun, walaupun enggak dapat rakaat lagi, tetap segera ikut imam. Karena pas kita datang, kita sudah di dalam salat. Jadi enggak boleh lagi melambai-lambaikan diri di situ. Enggak boleh lagi itu lambai sana, lambai kena. Nah yang dua-dua sama-sama masbuk, berkhabar lah dang-dang imam naik, berkhabar kibangkah kadibi gaji ke, berkhabar dua tu, tunggu imam naik. Itu apa efeknya nanti? Walaupun dia dianggap berjamaah, karena ukuran dapat berjamaah kan sebelum salat imam, tetapi mengurangi pahala jamaah. Berarti dia ada luput dari masa salat bersama imam, dia luput di situ. Dia main-main di situ. Makanya ketika datang segera ikut imam, posisi imam apapun ikut. Langsung takbir, sujud imam ikut sujud. Begitu. Terakhir, wa in kanatis shalah fiha qunut, seandainya solat itu ada kunutnya, otomatis dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah, kunut subuh itu sunnah, sama dengan mazhab Malik. Kalau solat itu ada kunutnya, faqanata ma'al imam, si masbuk tetap kunut bersama imam, walaupun bagi si masbuk itu rakaat pertama. Bagi si imam kan rakaat kedua, bagi si masbuk kan itu rakaat pertama, tetap disuruh kunut bersama imam. A'adal kunut fi akhir salati, nanti waktu dia tambah satu rakaat lagi, dia kunut sekali lagi untuk menghitung rakaat dia sendiri. Jadi dia dua kali kunut. Yang tadi kunut karena taat pada imam, yang kedua kunut karena ketinggalan kunut pada rakaat dia sendiri. Jadi orang ini, masbuk ini dua kali kunut dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Kalau Hambali dan Hanafi enggak ada kunut. Tidak ada kunut. Saya berulang-ulang mengatakan, kalau kasih pelajaran dengan jujur. Kasih tahu orang bahawa kunut itu tidak bid'ah. Kunut itu hanya khilafiyah. Karena ada sebahagian Pak enggak mau jujur, ada yang terlalu fanatik pada Syafi'i, ada yang terlalu fanatik pada Hambali. Jadi guru-guru yang bermazhab Hambali ini ketika beri pengajian mengatakan enggak ada kunut, bid'ah. Dia enggak mau kasih tahu bahawa Syafi'i enggak membid'ahkan, malah menyunnahkan kunut. Begitu juga ada yang terlalu fanatik pada mazhab Syafi'i, di baliknya keadaan kunut wajib. Yang enggak kunut neraka, kata dia. Yang enggak kunut neraka, hanya kebunnya. Jadi model-model begitu. Ini juga tidak jujur. Tidak jujur. Harus kasih tahu yang sebenarnya. Ini fulan, pandangannya begini, pandangannya begini. Jadi jangan selalu merasa diri paling benar. Jadi bukalah sentuhlah rasa
persatuan di antara sesama mukmin. Jangan terus-terusan mengajak permusuhan. Baik, itu yang paling penting dalam urusan membicarakan antara muwafiq dengan masbuq. Karena sudah waktunya azan, kita sambung, dan insya-Allah Pak, mulai minggu depan kita selingi dulu dengan pembahasan kurban. Karena ini berhubungan nanti tentang panitia di kampung, kerjanya bagaimana, urusan bagaimana. Kita selingi dulu 2 pertemuan ke depan masalah kurban. Nanti ini kita sambung lagi setelah Aidul Adha insya-Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.